legs raised. It stayed down, and Arsenal are in front, and they fully deserve it. They've been on top from the off. Passages of play, and this is lovely move. They're very patient, Arsenal. They'll move the ball. Arsenal melangkah ke Stadion Giuseppe Meazza bukan sekadar sebagai tim tamu, tetapi sebagai tim yang membawa misi pembuktian. Setelah hasil imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest di Liga Inggris, muncul keraguan tentang konsistensi dan ketajaman The Gunners. Banyak pihak mempertanyakan apakah Arsenal benar-benar siap bersaing di level tertinggi Eropa, terutama saat menghadapi lawan sekelas Inter Milan yang dikenal solid, berpengalaman, dan sangat kuat ketika bermain di kandang sendiri. Atmosfer stadion begitu menekan sejak menit pertama. Sorakan tifosi Inter menggema, menciptakan suasana yang seringkali membuat tim tamu kehilangan fokus. Namun Arsenal justru tampil tenang. Mereka tidak terburu-buru, tidak terintimidasi, dan menunjukkan bahasa tubuh tim yang datang dengan rencana jelas. Kepercayaan diri ini menjadi fondasi utama dari penampilan luar biasa Arsenal sepanjang laga. Keputusan Mikel Arteta melakukan rotasi pemain sebelum pertandingan sempat memicu tanda tanya besar. Menghadapi Inter di kandang mereka, Arteta memilih untuk tidak menurunkan komposisi yang sama seperti laga sebelumnya. Trisula lini depan dirombak, lini tengah diubah, dan beberapa nama yang biasanya menjadi andalan justru memulai laga dari bangku cadangan. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti perjudian. Namun bagi Arteta, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang. Dengan menurunkan Leandro Trossard, Bukayo Saka, dan Gabriel Jesus di lini depan, Arsenal mendapatkan dinamika serangan yang jauh lebih fleksibel. Ketiganya mampu bertukar posisi, membuka ruang, dan menarik pemain bertahan Inter keluar dari posisinya. Gabriel Jesus khususnya memainkan peran yang sangat vital. Ia tidak hanya berdiri menunggu bola di kotak penalti, tetapi aktif bergerak, turun ke tengah, dan terlibat dalam proses build-up. Sejak menit-menit awal, Arsenal menunjukkan keberanian dalam menguasai bola. Mereka berani memainkan bola dari kaki ke kaki meski ditekan Inter. Ini bukan sekadar keberanian, melainkan bukti kepercayaan terhadap sistem permainan yang telah dibangun Arteta selama beberapa musim terakhir. Arsenal tidak lagi panik saat ditekan, sebuah masalah yang kerap menghantui mereka di masa lalu. Inter memang sempat menciptakan beberapa peluang di babak pertama. Namun setiap peluang itu selalu dibalas oleh Arsenal dengan serangan yang lebih terstruktur dan berbahaya. Arsenal tidak hanya menyerang dengan cepat, tetapi juga dengan kecerdasan. Mereka tahu kapan harus mempercepat tempo dan kapan harus menahan bola untuk meredam tekanan. Gol pembuka Arsenal menjadi titik balik yang sangat penting. Gol tersebut bukan hanya mengubah skor, tetapi juga mengubah psikologi pertandingan. Inter yang sebelumnya tampil percaya diri mulai terlihat ragu, sementara Arsenal semakin nyaman menjalankan rencana permainan mereka. Gol itu menjadi bukti bahwa Arsenal datang bukan untuk bertahan, melainkan untuk menang. Gabriel Jesus kemudian tampil sebagai protagonis utama malam itu. Gol keduanya menunjukkan kualitas seorang penyerang matang yang memahami ruang dan waktu. Penyelesaiannya tenang, penuh keyakinan, dan mencerminkan pemain yang berada dalam kondisi mental terbaik. Penampilan Yesus di laga ini seolah menjadi jawaban atas kritik yang selama ini diarahkan kepadanya. Ketika Inter mencoba meningkatkan intensitas permainan dan menekan lebih agresif, Arsenal justru semakin disiplin. Lini tengah yang diisi oleh Eberechi Eze, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino bekerja tanpa lelah. Mereka menutup ruang, memutus alur serangan, dan memastikan Inter kesulitan mengembangkan permainan dari tengah. Rotasi yang dilakukan Arteta di sektor ini terbukti sangat efektif. Gol ketiga Arsenal yang dicetak oleh Victor Gyökeres semakin menegaskan dominasi tim tamu. Gol ini lahir dari transisi cepat yang dieksekusi dengan sempurna. Inter yang terlalu fokus menyerang lupa menjaga keseimbangan, dan Arsenal menghukum kesalahan itu dengan dingin. Gol tersebut terasa seperti pukulan telak yang meruntuhkan mental tuan rumah. Memasuki babak kedua, Inter tidak punya pilihan selain bermain lebih terbuka. Mereka mengirim lebih banyak pemain ke depan, mencoba memanfaatkan setiap celah yang ada. Namun Arsenal kini bermain dengan kedewasaan yang luar biasa. Mereka tidak terpancing emosi, tidak kehilangan struktur, dan tetap menjaga jarak antar lini dengan sangat baik.
Arsenal menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari kegagalan masa lalu. Jika sebelumnya mereka sering kehilangan kontrol saat ditekan, kini mereka justru terlihat semakin nyaman. Mereka membiarkan Inter menguasai bola di area yang tidak berbahaya, sambil menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Ini adalah ciri khas tim yang telah matang secara taktik. Ketika Inter akhirnya mampu mencetak 1 gol, Arsenal tidak panik. Mereka tetap tenang, mengatur tempo, dan memastikan tidak ada ruang bagi Inter untuk membangun momentum. Cara Arsenal merespons situasi ini menunjukkan kekuatan mental yang sangat berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Legenda Liga Inggris, Alan Shearer, memberikan pandangan yang sangat tajam terhadap performa Arsenal. Ia menegaskan bahwa semua perubahan yang dilakukan Arteta tidak mengurangi kualitas permainan tim. Menurut Shearer, Arsenal tetap terlihat mengancam di babak pertama dan menunjukkan kedisiplinan luar biasa di babak kedua. Ia menyoroti bagaimana Arsenal mampu menemukan ruang ketika Inter mulai kehilangan struktur akibat terlalu banyak pemain naik menyerang. Komentar Shearer ini penting karena datang dari sosok yang memahami betul dinamika pertandingan besar. Pujian tersebut seolah menjadi pengakuan bahwa Arsenal kini telah berkembang menjadi tim yang lengkap, tidak hanya mengandalkan bakat individu, tetapi juga kekuatan kolektif dan kecerdasan taktik. Kemenangan ini membawa makna yang jauh lebih besar daripada sekadar 3 poin. Ini adalah pernyataan bahwa Arsenal memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, bahwa rotasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan senjata untuk menjaga konsistensi dan kualitas permainan. Bahwa Arsenal tidak lagi rapuh saat menghadapi tekanan besar di panggung Eropa. Kini, Arsenal berdiri sebagai tim yang tidak hanya enak ditonton, tetapi juga efektif dan efisien. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengontrol permainan. Ini adalah ciri tim yang siap bersaing di level tertinggi. Pertanyaan besar pun mengemuka, apakah kemenangan di Giuseppe Meazza ini menjadi titik balik yang menegaskan kedewasaan Arsenal sebagai kekuatan baru Eropa? Apakah Arteta telah menemukan formula yang tepat untuk membawa timnya melangkah lebih jauh? Ataukah ini hanyalah satu malam sempurna yang harus dibuktikan kembali di laga-laga berikutnya? Yang jelas, Arsenal telah mengirim pesan keras ke seluruh Eropa. Mereka datang, mereka berani merotasi, dan mereka menang dengan cara yang meyakinkan. Jika performa seperti ini terus berlanjut, Arsenal bukan hanya akan menjadi penantang, tetapi bisa menjadi ancaman serius bagi siapapun yang berdiri di hadapan mereka.